Kitab Nabi Yunus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, percaya dan juga memelihara firman ini. Haleluya. 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 Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah bertobat kepada Kristus, ya. Bertobat kepada Kristus. Kenapa bertobat kepada Kristus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena memang juru selamat telah datang. Orang yang berbahagia adalah orang yang sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan yang sesungguhnya, ya. Yang telah tahu bahwa Dia datang untuk mati dan bangkit kembali untuk keselamatan kita. Bahkan bukan hanya kita saja, tapi semua orang yang percaya di dalam namanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tentunya semua orang punya kisahnya tersendiri, ya. Setiap orang pasti punya cerita bagaimana ia mengenal Tuhan Yesus. Saya sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengenal Tuhan Yesus itu dari ibu saya pertama kali. Kami lahir di keluarga yang campuran sebenarnya kepercayaannya. Tapi dari ibu saya diperkenalkan kepada Tuhan Yesus sejak saya kecil. Tapi rupanya saya tidak langsung kenal, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertama kali saya kenal Tuhan Yesus adalah Dia adalah Tuhan yang punya nama, Tuhan yang bisa kita panggil namanya, ya. Tidak semua orang bisa kita panggil namanya sembarangan, betul? Tuhan pun juga punya nama yang agung, tapi namanya harus dipanggil. Sebab tak seorang pun yang dapat diselamatkan tanpa melalui nama Yesus. Sebab itu ketika kita memanggil namanya, ini sebenarnya sebuah ekspresi iman, ya. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali, saya ingat bahwa Yesus itu Tuhan yang punya nama, Tuhan yang mewahyukan namanya. Dan entah bagaimana ketika kita memanggil namanya, ada perasaan dekat. Bukan nama yang asing, bukan nama yang jauh, tapi rupanya memang nama yang diberikan kepada dunia ini, nama yang diberikan kepada seluruh manusia yang berada di bawah kolong langit ini, yang olehnya kita semua dapat diselamatkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kemudian ketika saya tahu Tuhan punya nama Yesus, saya memanggil namanya. Dan pada waktu itu saya ingat sekali, saya memanggil namanya ketika sebelum saya tidur dan sebelum saya makan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk bersyukur dan untuk minta perlindungan. Itu iman saya yang mula-mula sekali.
Tapi titik baliknya yang paling mendasar Bapak Ibu dan Saudara adalah ketika kakak saya meninggal dunia. Ya, pada waktu itu kakak saya berusia 20 tahun, saya berumur 15 tahun. Pada waktu itulah saya mulai berpikir bahwa hidup ini harus punya kepastian keselamatan. Sehingga saya merenungkan kembali di mana saya mendapat kepastian keselamatan. Semua orang di seluruh dunia mencari keselamatan, tetapi tidak memperolehnya dengan usahanya. Tetapi saya mendengar kabar, cerita Injil bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya, berbalik kepada Kristus, mengandalkan Kristus, tidak lagi mengandalkan dirinya, maka dia beroleh hidup yang kekal. Amin. Beroleh keselamatan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, kisah-kisah pertobatan itu menarik sebab menginspirasi kita betapa Allah itu penuh kasih, betapa Allah itu punya hati yang begitu besar, dan sebenarnya kehendaknya adalah supaya tidak seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang beroleh keselamatan. Namun demikian, pada faktanya tidak semua orang mau menerima keselamatan itu. Ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Tapi keputusan finalnya ketika orang itu mengembuskan nafas terakhir, kiranya tidak terlambat. Ya, tapi kalau kita masih muda atau masih kanak-kanak, sudah mau percaya kepada Tuhan Yesus, berbahagialah. Tuhan memateraikan kita, menyegel kita menjadi miliknya abadi, sehingga kita tidak lupa dengan Tuhan. Kalaupun kita lupa, Tuhan ingatkan kita. Kalaupun kita lemah, Tuhan kembali meneguhkan iman kita. Bapak Ibu dan Saudara, itu yang terjadi. Nah, pada perikop ini kita akan melihat sebuah pertobatan yang menarik, ya. Pertobatan sebuah kota, Bapak Ibu dan Saudara, yakni kota Niniwe. Kota Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur atau Assyria, ya, bahasa zaman sekarang. Zaman dulu bahasanya Asyur. Sebuah kerajaan yang sebenarnya sangat besar sekali dan menjadi ancaman banyak kerajaan pada waktu itu. So, pada zaman dulu, Bapak Ibu dan Saudara, kerajaan itu akan terus memperluas wilayahnya dan memperkaya dirinya. Dengan cara bagaimana? Menginvasi atau memerangi kerajaan lain. Begitu sebuah kerajaan melihat kerajaan tetangganya lemah dan kaya, militernya lemah, tapi hartanya banyak. Nah, ini target ini untuk diserang, untuk dijajah dan dijadikan bawahan. Supaya kerajaan itu tidak hanya didapat hartanya pada waktu itu, tetapi mereka terus-menerus membayar upeti, baik berupa barang berharga maupun juga hasil panen dan ternak, Bapak Ibu dan Saudara. Itu pada zaman dulu, ya. Jadi jikalau kita hidup di sebuah kerajaan, pasti kita rindu supaya kerajaan kita kokoh, jauh dari ancaman, jauh dari peperangan. Kalaupun terjadi peperangan, tidak sampai runtuh, kan begitu ya. Bayangkan zaman dulu seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Asyur ini menjadi ancaman juga bagi Israel sebenarnya, khususnya Israel Utara. Kita semua tahu ya, cerita sekolah minggu, Israel pada zaman putranya Salomo terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, bagi orang-orang Israel Utara, kerajaan Asyur ini ancaman besar. Kalau Asyur lemah, mereka tenang. Kalau Asyur semakin kuat, masalah waktu mereka akan datang ke Samaria, ibu kota Israel Utara. Kan itu ancamannya pada waktu itu. Tapi anehnya, kerajaan yang jahat ini, kerajaan yang kejam ini, yang gemar dengan kekerasan, yang gemar dengan penjajahan, Bapak Ibu dan Saudara, justru dikasihi oleh Tuhan. Bayangkan, Tuhan Allah Israel, Tuhan atas kerajaan Yehuda dan Israel pada waktu itu, Israel Utara, mengasihi kerajaan Asyur. Itu hal yang susah diterima, Bapak Ibu dan Saudara. Terlebih kejahatannya besar. Betul nggak? Kalau kita pakai logika manusia ya, kita kan hari ini orang Kristen, punya logika Kristus. Coba kita taruh dulu logika Kristusnya. Pikir-pikir dengan logika manusia. Kalau melihat kerajaan yang kejam, layak nggak dikasihi? Sepertinya tidak, betul? Kalau kita orang biasa, tanpa Yesus, kerajaan kejam itu nggak layak dikasih. Lebih baik diruntuhkan saja. Biarkan dia masuk kepada kebinasaannya. Tapi Tuhan Allah kita, Bapa dalam Kristus itu,
berbeda pikirannya. Dia melihat ciptaannya berharga. Siapapun yang masih bisa bertobat harus bertobat. Sehingga Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu dan Saudara, mengutus seorang nabi yang bernama Yunus. Ya, Yunus itu ada artinya, Bapak Ibu dan Saudara. Yunus itu artinya merpati. Ya, tentu orang tuanya punya doa supaya Yunus itu jinak kepada tuannya. Siapa tuannya Yunus? Ya, Tuhan Allah sendiri. Supaya Yunus nurut, gitu maksudnya, dengar-dengaran kepada Tuhan. Apalagi Yunus adalah seorang nabi, dipanggil oleh Tuhan melayani. Kalau Yunus punya hati seperti merpati, jinak kepada tuannya, menyukakan tuannya, kan berbahagia sekali. Tapi apa yang terjadi ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan pergi ke Asyur, ke luar negeri, Bapak Ibu dan Saudara? Yunus tidak mau. Tapi dia mengatakan tidak maunya bukan dengan terang-terangan. Dia kabur dari pelayanannya. Seharusnya dia berangkat ke Asyur, dia malah berangkat ke Tarsis, Bapak Ibu dan Saudara, arah yang berlawanan. Dia berharap Tuhan akan melupakan misinya. Tuhan akan tidak lagi memakai Yunus untuk pergi ke Asyur. Dan ketika dia bepergian, dia menggunakan kapal laut pada waktu itu, karena itu yang paling canggih, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau zaman sekarang mungkin dia naik pesawat, ya. Tapi zaman itu dia naik kapal laut. Dan ketika dia naik kapal laut, dia tinggal di bagian kapal yang paling bawah. Siapa di sini yang pernah naik kapal laut? Semua pernah, ya. Atau sebagian besar mungkin pernah. Kalau kita naik kapal laut, di mana bagian favorit kita? Di tempat yang paling bawah atau bagian yang lebih ke atas? Bagian lebih ke atas. Karena bagian paling bawah itu tempat parkir, Bapak Ibu dan Saudara. Hanya orang yang sudah capek luar biasa, tidur di mobil barangkali, ya, yang naik mobil, ya, tidur di bis barangkali yang naik bis. Tapi pada umumnya orang kalau naik kapal laut itu tidak akan tinggal di bagian yang paling bawah. Mereka ingin menikmati pemandangan laut, mencari angin, mencari makanan, betul? Belanja barangkali. Tapi Yunus tinggal di bagian yang paling bawah. Dia berharap Tuhan melupakan dia. Dia berharap Tuhan tidak melihatnya, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Tuhan kan maha melihat. Tuhan maha tahu, maha mengetahui. Sehingga pada waktu itu Tuhan menggoncangkan kapal itu dengan badai yang sangat besar. Rupanya orang zaman dulu itu orang yang juga sedikit banyak ingat kepada Allahnya masing-masing, ya. Zaman dulu tuh bahasanya Allahnya. Berserulah kepada Allahmu, Allahmu, Allahku, gitu loh. Kalau zaman sekarang kan agak beda, ya. Tuhanmu, Tuhanku, gitu. Kalau masalah kita beda. Allahmu, Allahku. Sebab Allah di Alkitab punya arti, Bapak Ibu dan Saudara. Allah di Alkitab itu berarti sesembahan. Kalau dikaitkan dengan Allah-Allah lain, Allah itu berarti sesembahan, junjungan. Sesembahanmu, junjunganmu, sesembahanku, junjunganku. Dan rupanya orang-orang belum tentu punya sesembahan yang sama pada waktu itu. Ketika kapal tergoncang begitu hebat, maka mereka mulai berseru-seru dan tidak ada jawaban. Dan mereka ingat satu orang belum berseru kepada Allahnya, Yunus. Mereka tanya, kamu siapa? Dari mana? Kerjaanmu apa? Yunus menjawab, aku orang Ibrani. Aku takut akan Allah, Allah yang empunya langit dan bumi, laut dan daratan. Wah, mereka takut sekali. Karena Allah yang lain pada waktu itu Allahnya lokal. Ini Allahnya global, ya. Oh, ini lebih besar Allahnya. Mereka takut sekali. Apa yang kau perbuat ini? Yunus mengatakan, campakkanlah aku ke dalam laut, maka semuanya akan tenang, ya. Bayangkan, Yunus itu tahu dia nggak bisa lari, dan dia ingin lari kepada alam lain sekarang, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau dia melarikan diri ke tempat lain udah nggak bisa, dia ingin lari ke alam lain. Campakkan aku ke laut, kan konsekuensinya jelas, pasti mati. Siapa yang jatuh ke samudra, kalau lautan luas tetap hidup? Nggak ada. Berenang pun juga lama-lama capek juga, akhirnya tenggelam. Walaupun mengapung dengan gaya punggung, lama-lama kan haus dan lapar dan mengantuk juga, hilang konsentrasi, jatuh ke bawah. Berenangnya berubah gaya batu.
sampai ke dasar akhirnya. Tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan tidak menyesali kasih karunia-Nya kepada Yunus, Bapak Ibu dan Saudara. Barangkali kalau kita jadi Tuhan ya, ini orang terlalu keras kepala. Kalau dia pengen pergi ke alam lain, biarlah dia pergi, kan gitu ya. Orang dia yang minta kok. Saya suruh, saya kasih kemuliaan, dia tidak mau. Dia ingin pergi, melarikan diri ke tempat lain, dia gagal. Ke alam lain dia coba sekarang. Kali ini saya biarkan saja. Mungkin kita begitu kalau jadi Tuhan. Untung Tuhannya bukan kita ya. Tuhan itu sangat baik melampaui kita semua. Dan Tuhan mengutus ikan besar, Bapak Ibu dan Saudara. Tadi kami di mobil diskusi, ikannya ikan apa gitu. Ada yang bilang ikan paus, ada yang muncul paus kan bukan ikan gitu. Apa ikan hiu ya? Ikan hiu kan gigit gitu, macam-macam gitu. Tapi apapun yang tidak diberikan penjelasan khusus oleh Alkitab, itu namanya wilayah tafsiran ya. Kita nggak tahu pasti, tapi kita menafsirkannya berdasarkan hal ini, hal itu gitu misalnya. Nah, Tuhan mengutus ikan besar dan Yunus ditelannya, bukan dikunyahnya. Kalau dikunyahnya selesai dia, ditelannya. Dan ketika Yunus di perut ikan, di situ dia menyadari keberadaannya, Bapak Ibu dan Saudara. Harga sebuah kesadaran itu mahal ya. Orang tahu itu mudah. Orang diberi tahu langsung tahu. Orang baca buku langsung tahu. Orang melihat pun langsung tahu. Tapi orang sadar itu perlu waktu. Pertobatan itu butuh kesadaran. Guru-guru sekolah minggu dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu cerita-cerita Alkitab, menceritakan kisah-kisah tentang Tuhan. Pembina-pembina remaja, pemuda memberitahu firman Tuhan. Bagaimana kebenaran itu, kan begitu. Bu pendeta bersama vikaris barangkali memberitahu bagaimana kebenaran itu. Memberitahu. Hari ini saya pun juga memberitahu, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya berdoa supaya tidak berhenti di pengetahuan. Supaya Roh Kudus menuntun kita kemana? Kepada kesadaran. Ini yang penting. Setiap orang harus sampai kepada sebuah kesadaran bahwa ikut Tuhan itu jalan yang sebenarnya. Ya, ikut Tuhan jalan yang sebenarnya, bukan melarikan diri dari Tuhan. Orang yang melarikan diri lama-lama lelah juga. Sebab kemana kita melarikan diri dari Tuhan? Tuhan menciptakan alam semesta. Dia lebih besar daripada bumi ini. Sekalipun bahkan orang lari keluar angkasa, Tuhan juga ada di sana. Betul? Sekalipun kita lari ke galaksi lain, kita kan di galaksi Bima Sakti ya, kalau berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Kalau kita lari ke galaksi Andromeda, Tuhan juga bisa tangkap kita di sana. Tapi sebaiknya jangan lari. Orang yang lari ujung-ujungnya akan letih lesu dan berbeban berat. Kalau terus-menerus letih lesu dan berbeban berat, lama-lama kita binasa. Tapi ketika kita ikut dengan panggilan Tuhan, kita berbahagia. Walaupun ikut panggilan Tuhan juga bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang terbaik. Ini yang kita aminkan, ya. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang terbaik. Melarikan diri awalnya terlihat mudah, tapi lama-lama semakin sulit. Sebab buntu, Bapak Ibu dan Saudara. Ikut Tuhan kadang-kadang ketemu tantangan, tapi selalu ada jalan keluar. Ini indahnya ikut Tuhan Yesus. Sebab itu ikutlah Tuhan Yesus. Jalan ibadah, jalan pelayanan, jalan hidup di dalam kasih karunia. Amin. Sehingga kita akhirnya hidup kita penuh dengan petualangan bersama Tuhan, penuh dengan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan manusia itu hidupnya membosankan. Manusia itu makhluk yang aneh. Tidak cukup hanya dikasih makan, betul? Manusia dikasih makan, dikasih rumah, dikasih fasilitas, lama-lama bosan juga. Manusia itu dirancang kayaknya hatinya tidak bisa puas kecuali ketemu dengan Sang Penciptanya, atau ikut kehidupan yang dipimpin Sang Penciptanya, Sang Juru Selamatnya. Baru ada kepuasan yang sesungguhnya. Beda dengan ternak, Bapak Ibu dan Saudara. Ada yang pelihara sapi di sini? Ada ya. Yang pelihara babi? Ada. Pelihara ayam? Pasti ada. Pelihara burung? Ada ya. Ada banyak macam pelihara ikan juga. Kalau binatang itu simple.
Yang penting kita kasih makan, yang penting kasih tempat, yang penting kasih kawin, ya aman sudah. Hidup dia sampai hari matinya. Tapi manusia harus punya tujuan ilahi. So manusia punya roh dan jiwa yang membutuhkan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita tidak tersentuh dengan hal-hal rohani, lama-lama hidup kita membosankan. Akhirnya cari kesenangan yang bukan-bukan. Ya. Minum obat walaupun tidak sakit. Orang yang pakai narkoba kan suka minum obat, padahal dia tidak sakit. Lama-lama jadi sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan yang benar, yang hidup, yang juga disembah oleh Nabi Yunus ini, hidup kita berbahagia. Nah, Yunus ketika dia sampai di Niniwe, setelah ikan besar memuntahkan dia di pantai, Bapak Ibu dan Saudara, Yunus memberitakan sebuah pesan yang saya kaget. Pesannya sangat singkat. Apa pesannya Yunus? Coba kita tengok ya, apa pesannya Yunus. Ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Ya, kira-kira Yunus mencari jantung kota itu selama sehari, Bapak Ibu dan Saudara. Lalu berseru, artinya dia berteriak, ya, berseru dengan suara nyaring. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Amin. Pesannya sangat singkat dan tidak memberitahu mereka harus ngapain untuk bertobat, Bapak Ibu dan Saudara. Kadang-kadang itu ada ya pembawa pesan yang tidak sampai kepada kesimpulan yang jelas gitu loh. Hanya statement saja. Ya, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Ditunggang balikan itu ibarat mangkok. Coba kita bayangkan sebuah mangkok ya, berisi ikan. Mangkok kurang bagus ya. Ini baskom. Kita isi ikan kecil-kecil. Kalau ditunggang balikan, apa yang terjadi dengan ikan itu? Ikan itu akan jatuh, ya kan? Tumpah dia ke dalam tanah barangkali. Akhirnya dia mati. Kalau kota ditunggang balikan, artinya binasa. Seperti Sodom dan Gomora, Bapak Ibu dan Saudara. Itu aja pesannya Yunus. Sampai saya merenungkan begini. Sepertinya Yunus ini juga masih tetap ogah ya. Ini bertobat, saking bencinya dia. Sehingga pesannya dipersingkat sesingkat mungkin. Yang penting udah berbicara aja dia. Kalau mereka bingung, sudahlah. Biarkan mereka bingung sampai binasa, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Tuhan tidak habis akal. Ketika Yunus sudah menyampaikan pesan singkat itu, intinya di kalimat itu, pokoknya 40 hari lagi. Anda masih punya waktu 40 hari lagi setelah itu binasa. Yang memberikan pesan lebih lanjut untuk bertobat itu rajanya, bayangkan. Rajanya yang mendengar perkataan Yunus pada waktu itu, memberikan langkah-langkah pertobatan. Luar biasa ya. Siapa pernah membayangkan seorang raja Asyur yang kejam, yang hatinya begitu tamak itu menyampaikan pesan lanjutan daripada Yunus, Bapak Ibu dan Saudara. Raja itu menyampaikan pesan seperti ini. Ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-7 lebih tepatnya. Dari ke-6 ya, biar lebih jelas lagi. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Dia turun dari tahtanya, melepas jubahnya yang mewah, mengenakan kain kabung. Kain kabung itu baju kedukaan, Bapak Ibu dan Saudara. Dia tidak duduk di tahta, di kursi kerajaan, tapi dia duduk di abu. Kemudian memberi perintah kepada rakyatnya. Atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Bayangkan, karena raja ini tidak pernah ikut sekolah minggu waktu kecil, tidak pernah ikut kelas remaja, tidak ikut kebaktian pemuda. Ya begini, ketika disuruh bertobat, sampai ke ternak-ternaknya diajak bertobat di rumah. Bayangkan, ada yang pernah ngajak sapinya, babinya, ayamnya bertobat di rumah? Belum pernah ya. Hanya raja Niniwe. Karena dia nggak tahu. Dia berpikir sederhana, daripada salah mending lebih gitu loh. Ini pintar juga dia pikir-pikir ya. Daripada saya salah langkah, mending lebihin langkahnya. Daripada kurang nambah lagi berat. Mungkin ada kesempatan lagi.
Jadi semua saya ajak bertobat, sampai seternak-ternak di rumah, ayo ikut bertobat. Ngerti nggak ngerti, pokoknya bertobat. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, puasa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini ajaib ya pada waktu itu. Kemudian lanjutannya, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bayangkan, setelah puasa diajak pakai kain kabung semuanya, seternak-ternaknya juga, dan disuruh berseru kepada Allah. Bisa dibayangkan ya, antara mengharukan dan melucukan gitu. Ini haru dan lucu itu menjadi satu. Coba bayangkan Yunus ya. Apa perasaan Yunus pada waktu itu? Dia mungkin geli. Di Israel belum pernah ada orang bertobat, sampai ke ternak-ternaknya. Dan meminta ternak berseru kepada Allah itu belum pernah ada. Dia mungkin menertawakan hal itu, tapi hati mereka sungguh. Kadang-kadang ekspresi manusia itu aneh-aneh ya. Namanya orang nggak tahu, kadang-kadang kan ada lucu-lucunya. Tetapi Tuhan melihat apa? Tuhan melihat hati. Sebenarnya bukan kain kabung itu yang Tuhan lihat juga. Bukan juga seruan yang keras itu, tapi hati yang bertobat. Hati yang mencari Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan kata raja, siapa tahu? Raja pun tidak bisa memberi kepastian. Siapa tahu, kata raja, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Kita bersyukur hari ini kita hidup dalam kepastian, betul? Zaman itu belum ada kepastian, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di Israel ada kepastian, tapi Yunus, saya tidak mengerti ya, saking bencinya dia. Pesannya singkat, tapi raja meneruskannya. Apa yang ditangkap raja sebagai pemimpin? Karena kan raja dimanapun adalah hamba Tuhan, betul nggak? Pemimpin pemerintah itu hamba Tuhan, apapun agamanya, karena dia membawahi banyak manusia. Tuhan memelihara manusia. Setiap orang yang berada di atas itu adalah hamba-hambanya. Kalau hambanya baik bijaksana ya bagus. Kalau hambanya kejam, ya mungkin Tuhan siapkan pengganti suatu hari nanti, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan indah sekali ketika mereka semua bertobat, Tuhan tidak jadi melaksanakan murkanya ya. Ini kisah pertobatan yang seru. Ada lucunya, ada mengharukannya. Lucunya adalah semua makhluk ikut berpuasa, mengenakan kain kabung, disuruh berseru kepada Allah. Bayangkan sapi berseru kepada Allah, suaranya bagaimana? Tetap mbek ya. Kalau kambing domba berseru ya tetap meme gitu suaranya, nggak ada yang berubah. Tapi Allah melihat hati orang-orang Niniwe yang mau bertobat pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara. Hari ini ya Tuhan memakai hamba-hambanya juga. Sebenarnya Tuhan memakai semua kita untuk menyerukan berita pertobatan, betul ya? Bertobat itu artinya berbalik arah, meninggalkan kejahatan, yes. Dan berbalik arah kepada siapa? Kristus. Semua orang yang bertobat hari ini harus bertobat kepada Kristus. Kalau tidak sampai kepada Kristus, hanya berhenti jadi orang baik, tapi tidak jadi orang benar. Yang menyelamatkan itu terus terang ya kebenaran. Amin. Bukan kebaikan. Kebaikan itu bagus, lebih indah dari kejahatan. Tapi yang menyelamatkan disebut sebagai kebenaran. Bahkan Tuhan menggelari dirinya sebagai sang kebenaran. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang menyelamatkan itu kebenaran, Bapak Ibu dan saudara. Di masyarakat jadi orang baik cukup, tapi kita tidak hanya hidup di masyarakat, kita hidup di hadapan Tuhan. Semua orang yang bertobat harus sampai kepada kebenaran, bertobat kepada Kristus sang kebenaran itu. Sebab di dalam Kristus segala upacara digenapi. Sebenarnya mengenakan kain kabung, duduk di abu, berseru-seru itu seperti sebuah seremoni, upacara. Bahkan menjadi yang rutin di Israel, seperti hal semacam itu pada zaman perjanjian lama, Bapak Ibu dan saudara. Tetapi Yesus kegenapan segala upacara. Yesus kegenapan segala tata cara. Sehingga hari ini ketika kita bertobat, kita melepaskan semua pengandalan kita.
dan menerima siapa? Tuhan Yesus Kristus. Di gereja kita di sini, gabungan 3 gereja di sini, tidak boleh ada orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa supaya kita semua sampai kepada kesadaran. Sebab yang membuat kita selamat itu, ingat, bukan kebaikan, tapi kebenaran. Kebenaran artinya menemukan Yesus, disucikan oleh Yesus. Sebab manusia tidak bisa menyucikan dirinya sendiri. Manusia itu ibarat orang yang tangannya kotor. Bagaimana mandi dengan tangan kotor? Apa yang terjadi? Tetap kotor. Coba tangan kita habis kena lumpur misalnya ya. Wajah kita lihat di kaca kotor. Kita usap pakai tangan kita. Apa yang terjadi? Belepotan. Manusia menyucikan dirinya sendiri tetap belepotan. Tapi kalau disucikan dengan darah Yesus Kristus, tanpa cacat celah, bahkan hidup kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Amin. Ini yang penting Bapak Ibu dan Saudara, sehingga kita akhirnya bisa menerapkan firman ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membencimu. Berkatilah, jangan mengutuk. Yunus bergumul dengan ini. Harus lewat perut ikan. Untung keluarnya dari depan. Kalau keluarnya dari belakang, susah. Dimuntahkan dia Bapak Ibu dan Saudara. Kalau dari belakang itu dicerna, sudah tidak berbentuk Yunus lagi, kan gitu. Tapi dimuntahkan keluar dari depan. Dia bisa dipakai oleh Tuhan. Kiranya kita tidak perlu masuk ke perut ikan. Ya, tapi semua orang bertobat dengan segera, menerima Yesus dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih. Mengerjakan kebaikan karena cinta, beribadah karena cinta, melayani karena cinta, bukan karena terpaksa. Diutus oleh Tuhan pun juga dengan sukacita. Walaupun harus ke negeri Asyur, walaupun harus ketemu dengan kerajaan yang kejam, tetapi kan bersama Tuhan. Bersama Tuhan ada petualangan yang indah, mengenal Dia, kemudian kita melihat kuasanya yang mengubahkan. Pak Ibu tahu enggak, salah satu sukacita ya melayani Tuhan itu apa? Melihat pertobatan, melihat hati yang diubahkan oleh Tuhan. Itu sukacitanya tidak terkatakan. Misalnya sebagai pendeta jemaat nih, saya kan juga pendeta, pernah mengembalakan jemaat ya, sempat dulu di Denpasar, di Tabanan, di Singaraja, sempat juga di Bangli ya. Sukacita menjadi pendeta itu adalah ketika ada orang yang rumah tangganya retak, rasanya sudah hampir pasti mau berpisah, tapi kita konseling, kita doakan, kita ajak mencari Tuhan bersama-sama. Setelah 6 bulan, setahun setengah, akhirnya bisa rukun kembali. Sukacita kita tidak terkatakan. Ada orang yang jauh dari persekutuan, kita kunjungi, kita doakan, kita ajak ngobrol. Setelah 6 bulan kembali ke persekutuan, sukacitanya tidak terkatakan. Ada orang yang sering ke gereja tapi tidak kenal Tuhan Yesus, sering papasan sama Tuhan Yesus, tapi tidak kenal. Karena ke gereja kan papasan sama Tuhan Yesus, tapi tidak saling kenal. Akhirnya kita kunjungi dia, kita ngobrol, dia terima Yesus, ada buah kehidupannya yang nampak, sukacitanya tidak terkatakan. Bapak Ibu dan Saudara, demikian juga kita di masing-masing kategori ya, melihat hati yang diubahkan, sukacitanya tidak terkatakan. Seperti kata Tuhan Yesus, satu orang bertobat, seluruh sorga, malaikat bersorak-sorai. Kalau kita bersukacita melihat pertobatan, itu tandanya kita warga sorga. Bapak Ibu dan Saudara, Yunus harus melewati banyak sekali rintangan untuk sampai kepada kesadaran itu. Tapi berbahagialah mereka yang menerima Tuhan Yesus tanpa berbelit-belit. Orang yang berkata, "Iya Tuhan, saya mau percaya. Ya Tuhan, saya mau diutus." Amin. Ya Tuhan, saya mau melayani. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, kita sendiri melihat tangan kekuasaan Tuhan, dan kita berbahagia melihat banyak orang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah masing-masing kami. Lihatlah hati kami Tuhan, hati yang sangat membutuhkan Tuhan. Bila mana ada di antara kami yang letih lesu dan juga berbeban berat,
Tuhan, kami serahkan segala beban kami kepada-Mu. Kami mau terima kelegaan, dan kami mau hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup yang tidak pernah sendiri, hidup yang ditopang oleh Tuhan saja. Bapa, kami berdoa, tak seorang pun di antara kami kiranya yang ketinggalan berkat yang besar ini. Tapi masing-masing kami, baik besar maupun juga kecil, betul-betul telah membuka hatinya, membuka hidupnya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya hidup kami berubah, hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita pertobatan, dan melihat tangan kuasa Tuhan yang mengubahkan banyak orang. Ya, kami pun semakin dikokohkan betapa Tuhan itu hidup, Tuhan berkarya, Tuhan menyelamatkan sebanyak mungkin orang, yakni semua orang yang mau berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Terima kasih Bapa, pakailah kami, utuslah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.